Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini tidak mensurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Itu harapan Ibu. Nah, ingat kembali ya 3M-nya. Apa saja itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa berkumpul lagi, tidak tatap maya. Jadi bisa tatap muka ya, kembali seperti dulu. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu aturkan Panganjali Umat dulu. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang peluang tentunya, tapi kita akan melanjutkan dengan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu adanya menjelaskan peluang empirik dan teoritik dari suatu kejadian, dari suatu percobaan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik dari suatu percobaan. Ya. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di sini adalah kalian mampu menemukan frekuensi harapan dari suatu kejadian, menemukan hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik, serta kalian mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu kejadian percobaan. Dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu kejadian, suatu percobaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, mampu menemukan frekuensi harapan dari suatu kejadian dengan tepat. Mampu menemukan hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik dengan tepat. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik, suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. Serta kalian mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan dengan tepat. Paham ya apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Peta konsepnya. Nah, anak-anak lihat di sini, di bab materi peluang ini. Ada peluang teoritik dan empirik yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini kalian harus ingat bahwa pada peluang teoritik, kalian akan menggunakan perhitungan rumusnya. Kembali lagi, pahami apa itu peluang teoritik. Jangan sampai lupa, ya. Selanjutnya yang di peluang empirik, apa di situ intinya? Adanya percobaan. Kalian harus melakukan percobaan dulu, baru kalian mampu menghitung dari suatu nilai peluang empiriknya. Setelah itu pada pertemuan kali ini kita akan membandingkan peluang teoritik dan peluang empirik. Seperti apa itu, Bu? Nah, mungkin begitu yang ada di benak kalian. Kita lihat sekarang, ya. Dengan baik. Nah, Ibu sajikan nih. Wah, anak bertanya nih, apa yang dipikirkan nih? Ada ibu-ibu yang lagi memasukkan kupon. Di mana sering kalian lihat ini? Ya, di mall ataupun di swalayan ya. Untuk apa mereka memasukkan kupon ini? Nah, tentunya kalau kalian berbelanja sama orang tua kalian ke mall maupun ke swalayan, kalian akan misalkan ke orang tuanya belanja atau kalian belanja kelipatan 50.000, kalian dapat 1 kupon. 100.000 dapat 2 kupon. Nah, begitu seterusnya. Tergantung dari pihak mallnya. Kadang ada yang 100.000 dapat 1 kupon, 200.000 dapat 2 kupon, begitu seterusnya ya. Nah, jadi Ibu sampaikan di sini bahwa pemerolehan kupon itu tergantung dari besarnya belanja kalian, kan begitu ya. Jadi misalkan kalian belanja, misalkan yang 50.000 dapat 1 kupon. Belanja kalian 500.000 berarti dapat 10 kupon. Nah, kalian masukkan di sini di kotak kupon, nanti akan diapakan? Diundi. Diundi dapat apa kalian di sini? Ya, tentunya dapat hadiah. Siapa yang tidak suka dengan hadiah? Semua suka ya, termasuk ibu juga suka tuh dengan hadiah. Di sini nanti kupon-kupon itu akan diundi. Nah, sekarang akan muncul pertanyaannya tuh seperti ini. Saya ingin menang.
saya ingin dapat hadiah. Apa yang harus saya lakukan? Ke sana pola pikir. Nah, jadi di sini kalian harus untuk mendapatkan atau memenangkan undian itu, harapan kalian itu, kalian harus memikirkan bahwa trik apa yang harus kalian lakukan agar harapan kalian itu menangnya tinggi, begitu. Itu yang sudah mulai kalian pikirkan dari materi ini. Jadi materi ini bisa kalian pergunakan untuk menyelesaikan yang tanpa kalian sadari ya, sehari-hari kalian sudah menjalankan ini tapi tidak tahu penggunaannya. Jangan sampai seperti itu, begitu. Jadi untuk itu Ibu akan mengingatkan kembali kalian di materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Ya, peluang empirik dan peluang teoritik. Apa itu peluang empirik? Ingat kembali di pertemuan 2 kemarin ya. Jadi setiap pertemuan itu jangan asal lewat saja. Jangan. Ingat itu terus karena nanti pasti akan continue dia, berkelanjutan dia. Tidak boleh lupa karena nanti kan ada tes nanti di akhir kompetensi itu. Begitu ya. Jadi ya, kalian harus mengingat kembali peluang empirik. Ibu berikan contoh di sini. Rani memiliki 30 kelereng yang terdiri dari 10 merah, 5 hijau, dan 15 kuning. Lalu Rani ingin mengambil kelereng tersebut secara acak. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna kuning? Nah, sekarang kalian silahkan dicoba dulu. Ini kan sudah pertemuan sebelumnya. Silahkan dioret-oret terlebih dahulu. Nanti kita akan bersama-sama mencocokkannya. Ya. Sudah? Nah, Ibu sudah lihat sudah ada yang selesai tuh. Yang ditanyakan adalah warna kuning. Warna kuning ada berapa? 15. Lalu semuanya ada berapa? Seluruhnya 30. Sehingga peluangnya menjadi sama-sama sederhanakan 1/2. Sudah sama? Sudah sama 1/2-nya? Ya, mudah bukan? Lanjut. Di peluang teoritik juga kita harus ingat kembali. Ibu berikan contoh, ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Berapa peluang muncul yang berjumlah 10? Apa langkah anak dulu? Tentunya kalian harus mencari titik sampel, ruang sampelnya, baru bisa ke peluangnya ya, nilai peluang yang jumlahnya 10. Jika 2 dadu, berarti berapa banyaknya ruang sampelnya? Ada yang masih ingat? Ya, 36. Ya, 6 pangkat 2 ya. Lalu kita cari titik sampelnya yang berjumlah 10. Kedua mata dadunya. Titik sampel apa saja itu? 4,6, 5,5, lalu 6,4. Berarti ada berapa titik sampelnya? Ada 3. Sehingga dapat kita buat 3 per berapa? 36 ya. Sederhanakan menjadi 1/12. Sudah sama? Kalian ketemu 1/12? Ya, ternyata kalian masih ingat ya. Bagus. Selanjutnya di sini akan Ibu sampaikan adalah frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Peluang terjadinya satu kejadian kali dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi, langkah pertamanya kalian harus menentukan terlebih dahulu peluangnya. Baru bisa kalian kalikan banyaknya percobaan sehingga kalian menemukan frekuensi harapan. Paham ya? Ya, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, contoh frekuensi harapan ya. Nah, Ibu sampaikan, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 80 kali.
Hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu yang kurang dari 4. Sebuah dadu, berarti bayangan kalian mata dadu 1 sampai 6. Yang kurang dari 4 apa saja? 1, 2, 3. Ya, berarti ada berapa? Ada 3. 3 per 6 ya, karena satu dadu. Baru kalian kalikan banyaknya percobaan, N-nya yaitu 80 ini. Jadi setengah kali 80 sehingga ketemu dia 40 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu yang kurang dari 4 adalah 40 kali. Paham ya? Ya, Ibu lanjut. Nilai peluang sekarang. Nilai peluang itu ada pada kisaran 0 sampai 1. Peluang 0 itu kita namakan dengan kejadian mustahil. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Apa peluang yang memiliki nilai 0 atau sesuatu yang mustahil? Sudah? Sudah ketemu apa contohnya? Ya, salah satunya. Matahari terbit dari barat. Ya, matahari tidak mungkin terbit dari barat. Sehingga dia memiliki peluang 0. Selanjutnya, peluang A sama dengan 1. Jadi kejadian 1 itu dinamakan dengan kepastian. Contohnya apa? Kebalikannya, Bu. Matahari terbit dari timur. Ya oke lah, boleh. Yang lain apa yang memiliki peluang 1? Banyak sekali di sekitar kalian yang memiliki peluang 1. Apa? Ya, semua makhluk hidup akan mati. Ya, tidak ada yang abadi, berarti itu merupakan suatu kepastian yang memiliki nilai peluang 1. Paham ya? Selanjutnya peluang komplement suatu kejadian. Apa itu komplement, Ibu? Tentunya kalian masih ingat di kelas 7. Di materi apa? Ya, himpunan. Ada komplement di sana. Jadi, peluang suatu kejadian A ini jika dijumlahkan dengan peluang bukan A, atau kita sebut juga dengan komplemennya A, itu jumlahnya adalah 1. Bagaimana cara mencari peluang komplemennya? Ya tinggal kita kurangkan saja. 1 kurangkan dengan peluang kejadiannya. Kita ke contoh sekarang. Peluang Komang Ayu memenangkan OSN tahun ini adalah 0,89. Oh, lumayan besar peluangnya dia. Maka peluang Komang Ayu kalah berapa? Silakan kalian coba terlebih dahulu. Sudah ketemu? Ya. Berapa jawabannya? Tepat sekali. 0,11. Bagaimana? Peluang menangnya 0,89. Peluang kalahnya berapa? Jadi, untuk mencari peluang yang bukan menang, yaitu kalah, 1 kurang peluangnya menang. Jadi, 1 kurang 0,89 sehingga ketemulah dia 0,11. Sangat mudah. Benar kan? Lanjut. Hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Contoh satu yang Ibu sajikan di sini. Pada pelemparan sebuah koin sebanyak 60 kali, munculnya sisi angka itu 31. Lalu kita bisa hitung peluang empirik muncul sisi angkanya berapa. Ingat lagi peluang empirik itu banyaknya kejadian yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Sehingga peluang empiriknya adalah 31 per 60. Jadi, Ibu hitung itu menjadi 0,51. Sekarang kita pandang dari secara teoritiknya ya. Teoritik munculnya sisi angka dalam sebuah koin. Angkanya ada berapa? Kejadian yang muncul angka ada 1. Banyaknya ruang sampelnya ada berapa? Dari sebuah koin 2. 1 per 2. Sehingga kita ketemu 0,5. Perhatikan dulu ini. Ya, nanti kita akan mengambil suatu kesimpulan. Jadi, kalian mulai sudah berpikir hubungan empirik dengan
teoritik. Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua. Ada pelemparan sebuah dadu sebanyak 60 kali. Muncul mata dadu, Ibu sajikan dalam tabel. Dadu 1 itu muncul sebanyak 12 kali. Mata dadu 2 10 kali, 3 8 kali, dan 4 dan seterusnya sampai mata dadu 6. Sekarang bagaimana hubungannya? Ibu permudah dengan menyajikan tabelnya ya. Mata dadu 1, kenapa ini 0,20, Bu? Tadi ketemunya mata dadu 1 berapa? Munculnya 12 kali. 12 per 60, sehingga 0,2. Mata dadu 2 ada berapa tadi? 10. 10 per 60, jadi 0,17. Begitu selanjutnya sampai mata dadu 6. Itu secara empirik, sesuai percobaan sebanyak 60 kali. Selanjutnya, kita lihat peluang teoritiknya. Teoritik, ya, berdasarkan teorinya. Banyaknya kejadian yang muncul per banyaknya ruang sampel. Mata dadu 1 itu berapa yang muncul? 1, berarti 1 per 6. Ya, Ibu bulatkan menjadi 0,17, karena 0,1666 ya. Lalu mata dadu 2 berapa? Sama, karena mata dadu 2 juga munculnya 1, sehingga 0,17. Begitu selanjutnya sampai mata dadu ke-6. Kita lihat sekarang hubungannya. Peluang empirik untuk mata dadu 1 ternyata lebih besar dibandingkan peluang teoritiknya. Ya, kalian perhatikan itu ya. Selanjutnya yang mata dadu 2 sama dia, 0,17. Mata dadu 3 dia peluang empiriknya lebih kecil. Empirik yang untuk mata dadu 5 lebih besar. Ternyata yang di mata dadu 6 dia sama. Coba kita tarik kesimpulannya. Dari percobaan ini apa yang sudah dapat kalian pikirkan? Sudah? Kalian bayangkan sekarang menemukan kesimpulannya. Oh, ternyata hubungan antara nilai peluang empirik dan teoritik adalah semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, maka nilai empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoritik. Jelas ya? Ya. Jadi sangat mudah. Di sini kalian dapat menggunakan penarikan kesimpulan ini di dalam memecahkan masalah kalian sehari-hari. Ketiga ini, ya, belajarlah dengan baik. Jangan bermalas-malasan ya, walaupun di rumah. Jadi tetap harus disiplin dan tanggung jawab. Jika ada yang kalian tidak mengerti, ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat di Google Classroom-nya bisa. Jadi kalau misalkan WA Ibu pribadi, tanyakan silakan. Karena kita tidak ketemu, Ibu tahu. Matematika kalau tidak ketemu susahnya luar biasa. Jadi untuk mengclearkan itu, untuk lebih jelasnya, Ibu persilahkan kalian bertanya jika masih ada yang belum paham. Ya, sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi.